Ketersediaan air bersih merupakan modal utama bagi kehidupan dan bagi pembangunan masyarakat. Sayangnya, belum semua wilayah Indonesia dapat menikmati air bersih. Warga di beberapa daerah yang jauh dari sumber air dan rawan kekeringan bahkan masih mempergunakan air sungai atau mata air untuk mandi, cuci, kakus, bahkan air minum. Meski sudah tersedia tempat penampungan air bersih atau tandon swadaya, namun penduduk Dusun Kebonsari dan Dusun Jurang Kecambah, Desa Jimbaran, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur ini masih mengeluhkan kekurangan air bersih. Lantaran air bersih hanya tersedia di tempat penampungan saja. Sehingga warga masih harus mengambil air masing-masing ke tempat penampungan. Belum lagi masalah yang masih kerap muncul seperti mampetnya air karena tersumbat kotoran. Kondisi yang tidak jauh berbeda juga dialami oleh warga Dukuh Ampel Gading, Dusun Gading, Desa Kedoyo, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur. Itu diambil dari irigasi ini, dari air plantur. Tapi kalau sewaktu hujan seperti ini kan kotor, juga ada masyarakat juga bingung. Biasanya ngambil air dari sini, terus disedot pakai pompa, terus disedot langsung ditandon. Tapi airnya ya kayak gini. Sebagian warga bahkan memompa air sungai untuk kebutuhan air sehari-hari. Akibatnya, jika musim penghujan tiba, air menjadi keruh dan tidak layak untuk dipakai. Lantaran kerap menggunakan air yang tidak layak pakai, tidak jarang banyak warga yang mengeluhkan kondisi kesehatan mereka. Dusun Kebonsari dan Dusun Jurang Kecambah di Pasuruan, Jawa Timur, dan Dukuh Ampel Gading di Tulung Agung, Jawa Timur, merupakan daerah penghasil susu yang memang sudah sejak lama bekerja sama dengan Nestle. Namun sayang, kedua desa tersebut memiliki kesulitan untuk mendapatkan air bersih untuk keperluan minum dan kebersihan ternak sapi mereka. Pasalnya, mereka masih mengandalkan air sungai dan penampungan air yang kondisinya kurang layak. Dusun ini sudah bekerja sama dengan Nestle dalam hal pengiriman susu ke Nestle. Sekarang di Dukuh ini produksinya sekitar 750 liter per hari dan mengirimkan susunya ke KUD Sendang yang produksi susunya cukup besar. Dari waktu ke waktu memang kami selalu mengunjungi di sini dan kami berusaha untuk meningkatkan produktivitasnya. Salah satu permasalahan ternyata dalam peningkatan produktivitas sapi perah itu adalah kesediaan air untuk sapi. Ternyata di sini juga kebutuhan air untuk para peternak itu juga minimal, sedikit sekali. Sehingga kami mengkaitkan itu dengan program CSV, Creating Shared Value dari PT Nestle untuk program air bersih. Sekarang kan airnya kan masalahnya kan punya air keruh itu mungkin hasilnya sapi peternak di sini kan kurang maksimal karena dengan asumsi airnya keruh. Tapi kalau memang airnya bersih mungkin saja maksimal susu itu bisa maksimal produksi susu biji. Untuk menyediakan kecukupan air bersih bagi masyarakat di dua daerah tersebut, Nestle bekerja sama dengan Forum Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Malang atau FFPM memulai program penyediaan sarana air bersih berbasis masyarakat sejak akhir tahun 2015 lalu. Program ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat
dalam konteks implementasi program sarana air bersih sehingga akan tumbuh kemandirian dalam masyarakat untuk mengatasi persoalan ketersediaan air bersih dalam lingkungan mereka. Selama masa pelaksanaan program CSV atau Creating Shared Value yang dilaksanakan oleh Nestlé bekerja sama dengan FFPM di Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan ini telah banyak yang dilakukan. Terutama di awal kami mencoba untuk membuat suatu struktur organisasi yang nantinya akan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahap dalam program penyediaan sarana air bersih berbasis masyarakat ini. Proses pemberdayaan masyarakat, pembangunan sarana fisik berbasis masyarakat, dan dukungan proses pelestarian lingkungan berbasis masyarakat. Sebelum memulai membangun sarana fisik penyediaan air bersih, masyarakat terlebih dahulu harus diberikan sosialisasi mengenai program yang akan dijalankan. Nestlé akan terjun langsung dan melakukan musyawarah dengan warga. Selain membuat kesepakatan dan kontrak sosial dengan warga, Nestlé juga membantu membuat rencana kerja kampung partisipatif, membentuk kelembagaan lokal, memfasilitasi legalisasi dan anggaran dasar kelembagaan, melakukan serangkaian pelatihan dan penguatan terhadap warga setempat, melakukan kontrol sosial masyarakat secara partisipatif, serta melakukan pendampingan selama program kerja berbasis masyarakat ini berlangsung. Sampai saat ini kami menemukan bahwa banyak dinamisasi yang terjadi di masyarakat. Jelas sekali bahwa masyarakat sangat berperan besar dalam program Creating Shared Value ini. Kami berharap semua yang bisa dilakukan di masyarakat ini akan dapat memberi tambahan pengetahuan, memberi tambahan pengalaman bagaimana dalam menjalankan suatu program yang sekiranya nanti akan bisa memberi dampak baik dan timbal balik yang positif kepada masyarakat. Setelah masyarakat mengerti dan paham akan apa yang perlu dilakukan dalam program penyediaan sarana air bersih ini, tim penggerak bersama masyarakat akan memulai membangun sarana fisik sarana air bersih. Namun sebelumnya harus dilakukan proses survei dan kelayakan teknis, seperti ada tidaknya sumber air di daerah tersebut, pemetaan lokasi, serta tingkat kesulitan mengalirkan air tersebut ke rumah-rumah warga. Perlu juga diperhatikan izin untuk mengambil sumber air tersebut. Sampai dengan saat ini kita sudah melakukan tahapan-tahapan yang sudah dicapai, yaitu diantaranya kita melakukan pemetaan di struktur masyarakat, kemudian kita melakukan penelitian lebih lanjut ke lapangan mengenai keberadaan sumber mata air, juga jalur-jalur yang akan kita ambil. Jalur-jalur yang akan kita ambil untuk menjadi jalur terbaik yang akan dapat memberikan manfaat terbesar untuk masyarakat. Setelah proses survei rampung dilakukan, tahap selanjutnya adalah membuat desain sarana air bersih yang akan dibuat sehingga setiap rumah dapat menikmati air bersih dari sumber air yang telah didapat. Desain yang telah dibuat tentunya harus terlebih dahulu disepakati oleh warga, sehingga nantinya tidak akan ada masalah dalam hal alokasi dana yang dibutuhkan untuk membangun sarana tersebut. Setelah tercapai kesepakatan, Nestlé bersama warga setempat mulai membuat jadwal kerja pembangunan sarana air bersih. Mulai dari pengadaan material bangunan, hingga tukang yang akan mengerjakan harus dijadwalkan dengan seksama sehingga proses pembangunan bisa tepat waktu dan tidak keluar dari estimasi dana yang sudah disepakati sebelumnya. Semua proses ini
tentu saja harus melibatkan seluruh warga yang bergotong royong demi terbangunnya sarana air bersih yang dapat dinikmati oleh seluruh warga. Sampai saat ini kami menemukan bahwa banyak dinamisasi yang terjadi di masyarakat. Jelas sekali bahwa masyarakat sangat berperan besar dalam program Creating Shared Value ini. Kami berharap semua yang bisa dilakukan di masyarakat ini akan dapat memberi tambahan pengetahuan, memberi tambahan pengalaman bagaimana dalam menjalankan suatu program yang sekiranya nanti akan bisa memberi dampak baik dan timbal balik yang positif kepada masyarakat. Pembangunan sarana air bersih yang memadai bagi seluruh warga di dua lokasi Tulung Agung, Jawa Timur dan Pasuruan, Jawa Timur akhirnya terrealisasi dengan baik sesuai dengan rencana. Air bersih kini mengalir langsung dari sumber air melewati penampungan menuju ke rumah masing-masing warga dusun. Kini mereka tidak lagi harus jauh-jauh mencari air untuk keperluan sehari-hari. Dengan adanya air bersih, otomatis warga dapat selalu menjaga kebersihan diri, lingkungan rumah, dan hewan ternak mereka. Tingkat kesehatan anak dan keluarga pun semakin meningkat. Dengan kondisi kesehatan yang lebih baik, warga pastinya akan lebih mudah mencari penghasilan yang lebih baik pula. Namun fasilitas air bersih ini harus terus dijaga oleh seluruh warga demi keberlangsungan tersedianya air bersih di tiap rumah penduduk. Caranya, dengan membuat sistem pembayaran dan pemeliharaan yang juga melibatkan seluruh warga dusun. Mungkin IPA akan melaksanakan salah satu kegiatan itu yaitu tanaman kayu. Mungkin itu untuk kedepannya bisa menjaga kelestarian hutan dan selain menjaga air yang selalu mengalir karena tanaman tersebut, mungkin juga menjaga kelestarian hutan dan lingkungannya. Ketersediaan air bersih merupakan awal dari hidup yang sehat. Dan hidup yang sehat merupakan awal mencapai kesuksesan untuk meraih impian dan cita-cita akan kehidupan yang lebih baik ke depan. Harapan kami yang lebih lanjut lagi adalah dengan tersedianya sarana dan prasarana air bersih di masyarakat dapat memperbaiki, mendukung, dan meningkatkan usaha peternakan sapi susu masyarakat, baik dari sudut pandang kesehatan hewan, kebersihan, dan faktor-faktor lainnya. Alhamdulillah, saya itu air. Matur nuwun Pak Nesli. Matur nuwun Nesli. Toyane sama dugi apa gading. Kiring kula. Alhamdulillah. Matur nuwun Nesli. Terima kasih Nesli pancen sip. Inilah wujud cinta nyata yang Nestle berikan untuk kehidupan masyarakat Indonesia yang lebih baik.